Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi Utami dari kelas manajemen reguler 2A. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul UMKM, aplikasi pemasaran produk UMKM berbasis Android sebagai strategi meningkatkan perekonomian Indonesia. Bagian pendahuluan, di era digital yang canggih sekarang ini banyak bisnis yang semakin berkembang karena tersedianya teknologi pendukung. Pemanfaatan teknologi yang saat ini sedang tren salah satunya adalah sosial media marketing. Salah satu peningkatan Indonesia dinilai unggul dalam indeks ini adalah upaya untuk memanfaatkan networking. Namun pada kenyataannya, produk hasil UMKM di Indonesia itu masih menemui kesulitan dalam menembus pasar ekspor. Salah satu kendala yang dialami oleh para UMKM adalah mengenai pemasaran yang masih terbatas karena mengalami kendala dalam standar mutu. Maka harus ada strategi khusus dalam meningkatkan daya saing untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang diperlukan oleh pelaku UMKM lokal untuk menghadapi persaingan usaha yang makin ketat. Sebab pelaku UMKM itu dapat memanfaatkan teknologi seluas-luasnya untuk mengembangkan usahanya sehingga mereka itu bisa cepat maju, dan selain itu diperlukan juga adanya upaya untuk melindungi dan mengenalkan produk UMKM di pasar mancanegara sehingga produk lokal Indonesia itu bisa menjadi eksistensinya. Salah satunya yaitu melalui e-produk Indonesia, aplikasi berbasis Android sebagai wadah pemasaran produk UMKM di pasar mancanegara sebagai langkah prospektif meningkatkan perekonomian Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan membuat observasi kemudian menarik kesimpulan serta cenderung menggunakan deskriptif dan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam metode ini. Landasan teori yang digunakan sebagai panduan penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kausal, yang pada penelitian yang dilakukan untuk mengidentifikasi hubungan sebab dan akibat. Analisis yang digunakan dalam makalah ini diperoleh dari wawancara dengan berbagai pemilik UMKM di Semarang. Hasil dan pembahasan, UMKM hampir mirip dengan sistem pemasaran barang dan jasa secara online. Bedanya, UMKM itu proses jual beli yang dikontrol dan diawasi oleh pemerintah, dan yang boleh ikut memasarkan produknya itu adalah mereka yang sudah mendapatkan izin atau sertifikat kelayakan penjamin mutu yang telah disahkan oleh pemerintah. Jadi jika para produsen ingin memasarkan produknya, maka dia itu harus mendaftar dan menguji kelayakan produknya pada Kementerian Koperasi dan UMKM. Setelah mendapatkan sertifikat penjamin mutu, baru mereka akan dapat username dan password agar dapat mengunggah data yang berkaitan dengan produk. Lalu ada pihak-pihak yang dipertimbangkan dalam mengimplementasikan gagasan. Yang pertama itu ada pemerintah sebagai pengawas dan pengontrol pelaksanaan program, sekaligus sebagai akumulasi dana yang dibutuhkan dalam mewujudkan konsep UMKM. Yang kedua ada Kementerian Koperasi dan UMKM sebagai lembaga pemerintah yang bertugas untuk mensosialkan program UMKM yang berkolaborasi dengan Kementerian Ekonomi. Yang ketiga ada Kementerian Ekonomi sebagai pengontrol sirkulasi barang yang keluar dan masuk ke Indonesia, mengawasi pertumbuhan ekonomi, dan sebagai lembaga yang ikut dalam mensosialisasikan konsep UMKM. Lalu yang keempat ada Kementerian Riset dan Teknologi sebagai tim ahli yang ditunjuk oleh pemerintah dalam membuat aplikasi pemasaran produk hasil UMKM. Lalu yang kelima dan masyarakat sebagai masyarakat sasaran yang akan menggunakan UMKM itu untuk memasarkan hasil produk mereka ke berbagai negara di kawasan AFTA. Lalu yang keenam ada perusahaan jasa pengiriman barang sebagai mitra kerja pemerintah dan produsen UMKM dalam memasarkan produknya baik di dalam dan di luar negeri hingga barang pesanan sampai ke tangan konsumen. Dan juga ada langkah-langkah strategis dalam mengimplementasikan konsep UMKM. Yang pertama itu ada tahap pembuatan aplikasi, yang kedua ada tahap sosialisasi dan pendataan, serta sertifikasi produk UMKM. Hal ini dilakukan agar produk-produk UMKM yang berkualitas di daerah pelosok itu dapat dipasarkan. Yang ketiga ada tahap input data produk UMKM yang bersertifikat ke web, memasukkan data tentang produk tersebut ke dalam web yang disesuaikan dengan jenis produk dan wilayah
produksi, dan yang keempat itu ada tahap pengiriman barang. Jadi UMKM itu merupakan cara baru untuk memasarkan produk UMKM dalam usaha mengembangkan dan mempertahankan eksistensi UMKM sebagai jawaban dari tantangan di era digital. Masih banyak masalah yang harus diselesaikan dan bukan hanya menjadi tugas pemerintah Indonesia, tapi juga menjadi tugas rakyat Indonesia. Solusi dalam permasalahan tersebut itu adalah dengan meningkatkan pendidikan dan pelatihan keahlian terhadap generasi muda untuk mengembangkan kemampuan mereka agar bersaing dengan generasi muda dari negara lain. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.